kan gitu, memuridkan semua manusia di dunia. Bukan semua manusia, Bang. Coba Abang buka di Wahyu 7 nomor 4. Jadikanlah semua bangsa, itu maksudnya apa? Betul, bangsa muridnya Yesus. Memang Yesus punya murid berapa? Sama Yesus 12 suku. Itu. Bukan 12 suku, 12 orang. Bang, Iya. bisa paham. Silakan Bang Alwan, mungkin bisa Bang Alwan tambahkan, jelaskan tentang Yang 12 murid yang 12 itu diutus untuk menerima pemuritan ke seluruh dunia. Jadi yang ke seluruh dunia itu dimuridkan lagi dan disuruh dibaptis dalam nama Bapa, Putra, Bapa, Anak dan Roh Kudus gitu. Begini bro, kenapa baik Petro atau orang-orang pada bingung ya dengan Bible itu? Karena memang Bible itu banyak pertentangan di dalamnya. Oke, yang kita barusan bahas ini, apakah Yesus itu untuk Bani Israel apa untuk tidak Bani Israel? Iya, oke. Sebentar. Saya menerangkan, bukan bertanya. Maaf. Jadi, apakah dia untuk Bani Israel atau tidak? Nanti bro bawa tadi Matius 28 nomor 19, biasa dijadikan ayat Trinitas itu. Baptislah atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di situ ada kata segala bangsa, berarti semua bangsa di situ. Nanti baca lagi hanya berarti untuk saja. Iya kan? Kalau bilang hanya berarti only. Ini yang benar yang mana? Untuk semua bangsa kah? Atau hanya untuk bangsa Israel? Yang masalah di mana sini sebenarnya? Berarti masalah kontradiksi di dalam Alkitabnya. Dan ini kejadian tidak cuma sedikit, ada banyak. Saya kasih contoh. Yesus berkata kepada murid-muridnya, pertanyaannya, Yesus pernah mengatakan, aku telah menyampaikan semua kepada murid-muridku. Itu di dalam Yohanes pasal 15 nomor 15. Yesus mengatakan, semua yang telah aku dengarkan dari Bapa sudah aku sampaikan semua kepadamu. Tapi di Yohanes lagi, kita baca lagi misalnya di pasal 16-nya, saya belum menyampaikan semua kepadamu. Nah, bingung lagi kan? Yang benar yang mana sih? Dia sudah sampaikan semuanya atau dia belum sampaikan semuanya? Di tempat yang lain misalnya, dia bilang, kamu bisa ambil kesaksian orang. Di tempat lain bilang, jangan kamu ambil kesaksian orang. Nah, ini kontradiksi lagi, bingung lagi kan? Sehingga Yesus akhirnya berkata seperti ini. Silakan di cross check ya, di cross check it. Di dalam Yohanes pasal 5 nomor 31, Yesus berkata, kalau aku memberikan kesaksian, maka kesaksianku itu tidak benar. Yesus mengatakan apa? Kalau aku memberikan kesaksian, kesaksianku itu tidak benar. Itu di dalam Yohanes pasal 5 nomor 31. Di Yohanes pasal 8 dia katakan, kalau aku memberikan kesaksian, kesaksianku benar. Coba, tidak bingung Anda? Tidak bingung Anda dengan kitab gitu? Tidak bingung? Saya nggak bingung. Iya mungkin karena sudah terbiasa bingung, jadi sudah sensitivitas bingungnya sudah kurang. Sekarang coba saya tanya baik-baik Anda. Yesus mengatakan kesaksiannya kalau dia bersaksi tidak benar. Terus dia mengatakan kalau kesaksianku itu benar. Sesuai konteks kan ayat itu kan abang potong-potong. Kok saya potong-potong? Iya. Kok saya potong-potong? Di mana saya potong-potong? Jika aku bersaksi atas diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Bapak lah yang bersaksi tentang aku kan begitu. Itu sebetulnya maksudnya maknanya udah jelas banget. Dia bukan bersaksi dari sisi kemanusiaannya. Dia nggak menambah-nambahin apa, dia apa yang disampaikan Bapak itu. Maksudnya mau dibagi lagi sisi kemanusiaannya beda lagi, itu ada molekel di atas. Kan memang Kristen mempercayai itu. Kan ada yang membantah bahwa ini yang repot memang, ini lawan yang makan satu dapat tiga.
Umpamanya gini. Bang Alwan, coba suruh terangkan ke Malikil saja nih. Kayaknya tungtung nih. Ayo Malikil, speak up. Bukan begini bang, jika abang mencari kontradiksi, Yesus tidur, sedangkan Tuhan itu tidak pernah tidur, kan begitu? Kalau abang membenturkan sisi kemanusiaan dengan keilahian, ya Dia bukan Tuhan. Bang. Tuhan mati tidak? Tuhan mati tidak? Tuhan mati, Tuhan enggak mati. Yang mati itu Yang kemanusiaan. benar yang mana? Oh, ya. Makanya kan, itu kan menurut kamu kontradiksi. Sudah nih Malikil, ada tungtung nih Malikil. Nah, Her, gimana itu Her? yang Her. mendalam. Her. Yesus ada sisi ketuhanan kemanusiaan Her, gimana Her? Halo, Tritunggal. selamat Abang. Pagi Bang Malik. Her silakan. Her, open cam Her. Apa ini 400 suruh-suruh open game? Ya, Tritunggal memang, iya, Tritunggal memang suatu kepercayaan yang mau enaknya saja dari Yesus. Jadi kalau kalau Yesus membuat mujizat, itu Tuhanku, membangkitkan orang mati itu Tuhanku. Ketika Yesus itu mati, dipukulin, itu bukan Tuhan, itu kemanusiaan. Nah, itu Tritunggal. Tritunggal itu ajaran abu-abu yang mau enaknya saja. Makan 3 bayar 1 ya. Oh, Bang Trium, bentar tuh Bang Trium. Tritunggal tuh pengen enaknya aja tuh. Silakan tuh Bang Trium. Tadi pokok pembahasannya jangan melenceng dari umat Israel, dari menghilang dari umat Israel itu aja dulu. Nanti kalau membahas Tritunggal Alkitab kan berkata, kamu memperingati kematian Tuhan, lalu diplesetkan kematian kemanusiaannya. Itu tertulis di mana kematian kemanusiaannya? Tritunggal itu ajaran ini. Kapan Yesus terakhir kali? Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Iya, tertulis di mana yang mati kemanusiaannya? Ya Bapa, ke tanganmu kuserahkan nyawaku. Nyawaku Iya, terus? itu Noma. Berarti kan Yesus Lalu punya itu nyawa. diartikan, iya. Diartikan Lalu kamu artikan Diartikan bahwa kemanusiaan. Ya, Yesus itu ya 100% dan 100% ilahi. Nah, Nggak yang tertulis salah di dengan mana ya kemanusiaannya yang mati? Itu dia nyawanya itu kan manusia. Namanya. Nyawa itu apa? Iya, tertulis di mana itu? Tertulis di mana kemanusiaannya mati? Kita di kayu salib. Masa kamu nggak tahu sih, Bro? Kagak ada. Nggak ada. Coba host bisa besarkan layar saya, host. Dalam takmu Biar dia kalau beriman abu-abu langsung disahadatin, mumpung ada Alwan juga di sini. Gini, nih, kamu bisa baca nggak ini? Nih, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian apa ini? Kemanusiaan atau apa? Kematian apa? Ya, kematian Tuhan itu dalam arti apa? Kamu kan Tuhan itu kan kurios itu, bukan teos. Hah? Gimana? Itu kan kurios itu, bukan teos. Tuhan itu kan artinya kurios itu dalam bahasa aslinya. Iya, kematian Bukan Tuhan ini atau kematian apa ini? Ini kematian Tuhan, bukan kematian Allah. Ngerti nggak? Oh, jadi kamu mengakui Tuhan mati? Nah, kematian Tuhan itu sebagai dia manusia gitu loh. Aduh, gimana kematian sebagai manusia? Coba. Memang ada di situ kematian Allah, kan nggak ada kan? Oh, Allah kamu kan mau bisa mati. kematian? Kamu mau kematian Allah? Mana? Hah? Mana? Mana? Ya, Iya, saya sudah buktikan Tuhan. Kamu mengelak lari kepada Allah. Nah, setelah saya buktikan Allah, itu kan bermaknanya Tuhan. Kata Tuhan di situ kan bisa bermakna Tuhan. oh jadi Elai salah begitu di sini. Oh, LIS. Lalu? Ya, beda lagi kalau yang kata Tuhan itu kau bikin jadi teos. Kecuali Kata Tuhan jadi Theos. Bagaimana pula kau ini bicaranya nggak nyambung? Coba
Dan setelah masuk mereka tidak menemukan, baca. Mayat Tuhan Yesus. Iya, jadi yang mayat itu Begini rujukannya. kok begini? Pernah dibuat itu rujukan bahwa kata Tuhan itu artinya bahwa Yesus itu Allah? Kan bukan. Oh, Yesus bukan Allah. Ya kan yang kau bilang kematian Allah. Terus yang mati siapa? Yang mati siapa? Yesus Allah bukan menurutmu? Yang masih kan Yesus. Iya, ya Yesus menurutmu Allah bukan? Ya Allah, tapi Oke. di situ kan Allah. Nah, terus ketika Yesus mati gimana? Emang ada kata Allah di situ? Oke, Allah mati ya, nih. Mana coba lihat Allah. Oke. Kamu catat aja ya. Yesus Allah kan menurutmu, benar? Ya. Nah, ketika Yesus adalah Allah dan Tuhan mengaku dia mati, kamu jangan bawa kurios dong, nggak nyambung kali. enggak. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Alfa Omega itu Allah bukan? Iya. Dan yang hidup, baca. Iya. Apa tuh? Oh, telah mati. Ya, aku telah mati. Iya, siapa yang mengakui mati? Alfa Omega Yesus. kan? Iya, kan Yesus. Alfa Omega yang ngaku. Nah, Nah, kan apa? memang udah jelas itu kematiannya bahwa dia mati sebagai manusia. Mana kematian dalam manusia? Aduh, kau kuning betul. Nah, aku telah mati itu maksudnya apa? Iya, siapa akunya ini? Kan Alfa Omega. Yesus. Iya kan? Aku adalah yang awal dan yang akhir, benar? Memang Yesus kan yang awal, kan di firman yang jadi manusia. Iya, yang Alfa Omega itu Allah bukan? Ya Allah. Bukan. Dia berkata apa? Aku yang hidup, aku telah. Nah, aku telah mati. Nah, Aku masalahnya. jadi Allah Alfa Omega yang adalah Allah mengaku telah mati, benar? Nah, lalu mengapa kamu bilang nggak mati? Kamu Kristen atau bukan sih? Ya udah, kamu syahadat aja. Ada mumpung ada Alwan sini, Alwan syahadatin aja. Memalukan Kristen seperti ini. Iya kan? Iya, Kristen model kamu itu hanya jadi sampah dalam gereja. Kok jadi kau Bukan yang Penyesatannya di mana? coba jelaskan Yohanes 5 ayat 7. Loh, kok Yohanes 5 ayat 7? Kamu minta bukti Allah mati, saya kasih ayatnya. Kamu nggak percaya? Minta bukti, kepercayaanmu itu seperti apa? Coba, udah nggak kau buktikan Yohanes 5 ayat 7? Apanya? Coba kalau bicara yang teratur. Ya, jelaskan. Coba jelaskan Yohanes 5 Iya, ayat 7. saya sudah buktikan Allah mati, Tuhan mati. Lalu kamu punya apa untuk membuktikan? Mana kemanusiaannya mati? Mana? Ada ayatnya kemanusiaannya mati? Ya, ada yang di Iya, di mana ayatnya? Coba kasih tahu. Saya bantu buka. Coba saya kasih tahu. Di mana kemanusiaannya tertulis mati? Coba saya bantu buka. Coba supaya tidak menjadi penyakit di dalam kekristenan, ajaran-ajaran seperti kalian ini. Coba buktikan. Tritung itu ajaran benalu itu. Antikristus sesungguhnya adalah Tritunggal. Beriman kepada Kristus itu mau enaknya saja. Ketika Yesus itu membuat mujizat, oh itu Tuhan saya. Ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, oh itu Tuhan saya. Nah, ketika Tuhan Yesus dinarasikan dipukuli mati, itu bukan Tuhan saya, itu kemanusiaannya. Kan sedeng orang-orang seperti itu. Munafik. Gamparin aja Her, gamparin Her. Kalau kayak gitu Pak Her. Saya membasmi itu orang-orang munafik seperti Tritung ini. Mantap Her. Gambar-gambarin aja Her. Jadi beriman Kasih, hanya Her. mau enaknya saja. Tuntunnya nangis di bawah, Her. Emang gitu Her, kebiasaan Her, gitu Her. Kelakuan gitu, mau enaknya aja gitu. Giran itu aja. Ya kan? Betul ya, setuju Her. Iya, Tritung itu agama aneh, ajaran aneh yang mau enaknya saja. Memalukan itu. Kata kawan saya itu memalukan, buang ke laut saja. Masa Tuhan dibilang tertulis, Tuhan mati, ada mayat Tuhan. Tidak mau diimani. Itu ada lagunya loh, Herdi.
Takut mereka mengimani Tuhan mati. Nanti berpikir siapa yang menjaga dunia. Nah, jadi ketidakmampuan di dalam memahami Alkitab, Alkitab yang disalahkan, Tuhan yang disalahkan. Kan botol orang-orang seperti itu. Herdi, itulah ada lagunya, Herdi. Apa tuh? Kata Pak HTD tuh begini. Pergi ke laut saja jadi pengajar ikan duyung. Pergi ke hutan saja jadi gembala bedas. Apa tuh? Ini ada Demian ini. Minta Aduh, lebih parah lagi Demian. Dia mutarnya sampai keliling-keliling. Nanti kalau ditanya, Allah Bapa mengutus dirinya sendiri? Iya. Oh, berarti Yesus itu Allah Bapa? Bukan. Nah, begitu jawabnya. Baca Matius 50. Apa itu? Baca Matius 27 ayat 50. Matius 27 ayat 50. Apa yang kamu bilang di situ? Ya bacalah. Apa isinya? Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Lalu mana kematian kemanusiaannya? Nyawanya itu apa? Hah? Itu kan menyerahkan nyawanya. Kok jadi kenapa jadi makin pauk? Iya, kenapa? Apa mana yang ditulis mati dalam kemanusiaannya, mati mana? Ya itu nyawanya, dia kan punya nyawa, dia menyerahkan nyawanya. Iya, apa hubungannya dengan nyawa? Hubungannya? Ya manusia itu kan punya nyawa, mananya kau? Aduh. Jadi Tuhan nggak punya nyawa begitu? Dah. Iya, sebagai manusia dia kan punya nyawa. Dia kan apa yang membuktikan bahwa dia punya nyawa ini kalau kita sematkan kepada Tuhan apa bedanya? Sematkan kepada Tuhan. Ah, Tuhan punya nyawa tidak? Kau sebetulnya ingin membuktikan apa? Ingin menyenangkan apa? Kamu bilang mati dalam kemanusiaannya. Kemanusiaannya yang mati mana ayatnya? Nah itu dia menyerahkan nyawa. Nggak ada tertulis kemanusiaannya. Astaga, kalau kau mesti kayak gitu, udah lucu kan lah kau. Kok lucu kali? Ya, Itu saya yang lucu ya atau kamu yang lucu? Jadi kalau Yesus Kamu artikan nyawa itu kemanusiaan. Kamu artikan kemanusiaan begitu? Iya. Hah? Nyawa kemanusiaan? Aduh. Kamu sekolah di mana? Aku tanya dulu ini. Kok Kristen dengan Kristen berdebat ini? Jadi Bang Malaikil akui bahwa Tuhanlah yang mati gitu. Iya, Allah Tuhan itu mati. Kenapa? Allah yang mati. Begitu. Oke. Kan sudah saya buktikan ayatnya. Malikil aja udah nggak nyambung ini, udah lari nih. Apanya nggak nyambung? Yang kamu imani bukan Tuhan, bukan Allah mati, kemanusiaannya mati. Mana ayatnya? Aduh, ini korban terjemahan ini. Bang Dalbo tanya kok Tuhan bisa mati? Ya, dia mengizinkan dirinya. Nah, gitu kan? Dia yang mengizinkan dirinya. Tidak ada yang bisa membunuh Tuhan, tetapi dia yang mengizinkan dirinya. Sifat kekalnya berarti hilang gitu Bang Malaikil. Oke, jadi nyawa di situ berbicara roh ya, pneuma. Matius 27:50. Allah itu roh, udah selesai. Mana si triumpalis? Wah, kabur. Itu di dalam Matius 27 ayat 50 yang kamu baca nyawa oleh LAI diterjemahkan nyawa ya. Nih. Itu di dalam originalnya tu pneuma, roh. Iya, menyerahkan roh. Kabur terhitungnya ya. Nah, gimana sih terlalu keras? Pelan. Iya, memang harus keras bro, supaya mereka kalau tidak berbalik kepada jalan yang benar, ya udah sadatin. Mumpung ada Alwan kan juga di sini. Gitu. Jangan buat mereka di persimpangan terus sampai mati. Kasihan. Oke, sudah bisa dituntun Bang Dalbo, Bang Malikir, asyhadu. Sama kiamat, aduh. Saya mengira ada teman-teman tuntun di bawah. Kalau dengan kiamat saya tertunggal di bawah silakan naik. Ya. Kalau debat dengan kiamat itu sama dengan debat dengan sama 2 atau 3 emak-emak. Nggak sanggup saya. Iya.
Her, kabur Her itu gimana Her? Kamu terlalu keras Herben. Herdi. Naikin Erben. Itu kan pengajarnya Erben. Ada satu nih, Her. Nih ada Raymond. Orang Ada dalam Raymond. ini, orang dalam ini. Hah? Orang dalam. Orang dalam. Ya, satu perguruan ini. Oh, dekingan pusat. Dicari nih. Bukan tungtung ini bukan tungtung. Ada malaikil sesat kamu. Ada yang komentar di bawah situ. Iya, sesat karena mereka lebih percaya mulut-mulut Bapak gereja. Jadi mulut Bapak gereja kan berkata orang percaya Yesus Bapak itu sesat. Tetapi Alkitab tidak pernah berkata demikian. Nah, sebenarnya yang mereka imani itu adalah firman Tuhan lewat Alkitab atau firman Bapak gereja lewat tafsir-tafsir. Yang mereka imani, yang Tritunggal imani adalah mulut-mulut Bapak gereja. Jadi mereka menyesatkan orang percaya Yesus Bapa yang memang benar-benar Alkitabiah dengan narasi dari mulut-mulut Bapak gereja. Nah, jadi Alkitab itu nomor 2. Yang nomor 1 buat Tritunggal adalah perkataan Bapak gereja, itu nomor 1. Waduh, Her. Kamu kok ngomong gitu? Emang enggak bahaya ta? Justru saya menantang untuk lembaga-lembaga Alkitab kalau memang punya ini ya ayolah kita diskusi atau gimana Itu pendeta supaya kamu Her katanya. supaya begini loh, artinya kan banyak, bukan hanya ratusan manusia, bukan hanya ratusan ya, tetapi sudah ribuan manusia mati dengan terjemahan yang salah, disesatkan oleh terjemahan. Dimurtadkan sama kamu Her dari itu Her. Itu rahasia. Tidak boleh. Nggak usah Bang. Yang penting saya mengajar terhitung. Her, kok Tuhan bisa jadi manusia Her? Itu parah tuh Her. Gimana Her? Kira ada enaknya Tuhan doang. bisa jadi manusia. Oke. Jadi kan Tritunggal ini tidak mengerti apa itu kata manusia. Oke, kita belajar sedikit ya. Manusia itu bukan makhluk hidup. Esensinya bukan makhluk hidup. Apa pasti kaget baru dengar. Bentar ya. Satu-satu. Manusia itu bukan berbicara makhluk hidup. Tapi bicara orang ya Her. Enggak, beda lagi, bukan berbicara orang. Pak Munir kalau nggak tahu dengar, nanti saya jelaskan. Jadi Tritunggal itu salah ya Pak? Tritunggal itu ajaran pagan. Antikristus. Nah, menurut Alkitab, Paulus itu salah juga kan Pak? Paulus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Dia mengajarkan Tritunggal itu baba-baba gereja itu. Kalau yang Paus di Vatikan itu Pak? Iya, mereka yang mengajarkan Tritunggal. Pantas. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Adonai Elohim membentuk manusia. Apakah sudah makhluk hidup? Belum. Jadi dibentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi sebelumnya manusia itu bukan makhluk hidup. Ketika diberikan nafas baru jadi makhluk hidup. Nah, jadi manusia itu berbicara tentang apa sebenarnya? Nah gini. Ini adalah gambar. Gambar ini punya bentuk. Nama dari gambar dan bentuk ini ayam. Nama dari gambar dan bentuk ini ayam. Apakah ini makhluk hidup? Bukan. Ini bukan makhluk hidup. Tapi ini gambar dan bentuk. Nama dari gambar dan bentuk ini ayam. Nah, tuh, pelan-pelan. Nah, lalu ini gambar juga. Gambar dan bentuk. Nama dari gambar dan bentuk ini apa? Gajah. Loh, apakah makhluk hidup? Bukan. Ini hanya gambar dan gambar punya bentuk. Namanya gajah. Oke, tuh. Nah ini gambar dan bentuk pula. Ini nama dari gambar dan bentuk ini apa? Gambar dan bentuk ini namanya manusia. Gambar dan bentuk manusia. Apakah makhluk hidup? Bukan. Ini bukan makhluk hidup.
Jadi esensinya manusia itu adalah tentang rancangan Tuhan dalam gambar dan rupa. Ya, dalam gambar dan rupa. Nah, rancangan yang seperti ini, Herdi, ini di bawah kayaknya ada yang nggak terima ya. Tolong diperjelas apa maksud kamu tadi mengatakan bahwa Tritunggal itu adalah ajaran paganisme. Oke, gini. Coba Kenapa Tritunggal ajaran pagan? Karena Tritunggal itu disetting untuk menolak Bapa itu bukan Kristus. Nah, itu. Tritunggal itu disetting untuk menolak Bapa itu bukan Kristus. Kata Alkitab, orang yang menolak Bapa itu, orang yang menolak Bapa bukan Kristus itu antikristus. Nih ayatnya. Biar kawan-kawan juga bisa menghantam Tritunggal dan sifat syahadat mereka. Dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal. Dalam originalnya nggak ada kata baik ya. Menyangkal Bapa. Dalam originalnya bukan maupun tapi dan. Bapa dan anak. Jadi orang yang menyangkal Bapa dan anak disebut antikristus. Antikristus pengertiannya adalah orang yang menyangkal Kristus. Orang yang menentang Kristus. Orang yang melawan Kristus. Itu pengertian dari antikristus. Antikristus artinya orang yang menyangkal Kristus, orang melawan Kristus, orang menentang Kristus. Nah, orang yang menyangkal Bapa disebut antikristus. Kalau Bapa bukan Kristus kan gak nyambung ayatnya. Logiknya kan gitu. Jadi Tritunggal itu disetting menolak Bapa itu bukan Kristus. Makanya mereka antikristus. Ajaran pagan. Berarti menurut Bapak Yesus itu siapa, Pak? Yesus itu Bapa itu Gini sendiri. dulu, ini Kristen apa si receh ini? Kristen? Ya. Abang Kristen? Saya Muslim, Pak. Kamu tidak menolak Kristus, cuma beda. Her, kalau Yesus ngaku utusan, kamu percaya nggak, Her? Di 17. Iya, Yesus itu utusan sekaligus pengutus. Oh, berarti seperti nabi ya, Pak? Guru kan, Pak? Ya. Kalau minta ayatnya sini. Sekaligus pengutus itu. Ya, gini. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada ayatnya. Contoh seperti di satu sisi Kristus Yesus adalah gembala. Akulah gembala toh. Di satu sisi dia juga anak domba. Nah, itu namanya paradoks. Jadi di satu sisi Kristus itu adalah anak domba, di satu sisi juga dia gembala. Orang kalau berpikir logik, ini kan sesuatu yang gak nyambung. Nah, itu namanya paradoks. Jadi Kristus itu ya bisa menjadi gembala, bisa menjadi anak domba, bisa menjadi bapa, bisa menjadi anak. Itu. Saat Yesus diutus ke dunia, yang ngutus ada di mana, Her? Ya, yang mengutus ya terlihat itu Yesus itu. Mana? Silakan naik. Jadi kan gini, kawan-kawan itu memahami yang mengutus bukan. Pemahaman jadi salah ketika kawan-kawan memahami yang mengutus itu adalah suatu oknum pribadi. Nah, jadi kalau kawan-kawan memahami bahwa yang mengutus itu oknum pribadi, maka akan tidak mungkin bahwa yang diutus itu adalah dia. Nah, masalahnya Bapa itu adalah Ruah, Allah itu adalah Ruah, itu bukan oknum pribadi. Makna diutus artinya Ruah itu menyatakan dirinya di dalam rupa daging. Itu makna diutus. Karena di dalam Bapak Alkitab, utusan, Her? iya, Bapak itu utusan sekaligus pengutus. Jadi gini, di dalam Alkitab, saya kasih contoh ya, dalam Alkitab kata salah, kan kata mengutus itu dari kata salah. Kata salah itu esensinya adalah penyingkapan atau penyataan dari sesuatu yang dikehendaki atau yang diinginkan. Saya kasih contoh di dalam ayat begini. Di Keluaran 4, nanti kawan-kawan bisa buka originalnya. Keluaran 4 ayat 4. Tetapi firman Tuhan kepada Musa. Tuhan berkata kepada Musa, utuslah tanganmu dan peganglah ekornya. Di sini kata salah, ulurkanlah. Itu kata salah. Jadi Tuhan menyuruh Musa mengutus tangannya, tangan Musa, dan peganglah ekornya. Tongkat Musa maksudnya. Nah, apakah Musa memotong tangannya? Tidak. Jadi Musa itu mengulurkan tangannya untuk merealisasikan apa yang dikehendaki Tuhan.
Jadi esensi dari kata salah mengutus adalah sesuatu penyingkapan atau sesuatu yang merealisasikan apa menggenapi apa yang diinginkan, apa yang dikehendaki. Oh, Gitu. berarti Yesus itu adalah Bapa, Her? Iya, betul. Anaknya siapa? Anaknya siapa? Jadi kata anak begini bro, kalau anak dipahami anak, buah dari apa yang diajarkan ya manusia kita ini yang percaya kepadanya itu anak. Yesus Bapa. Kita anak-anaknya. Izin Bang host, mungkin menurut Bang Malikil Amalak Al-Mukarram, saya kasih gelar Al-Mukarram ini Bang Malikil. Apa itu Al-Mukarram artinya? Beda. Dan itu aja begitu. Apa Al-Mukarram artinya? Bisa nggak Bapak itu disebut anak Maria, Her? Gimana? Gini Bang Malikil, jadi yang Yesus baptis yang ada suara dari surga itu apa itu? Yang Yesus Tunggu dulu. dibaptis. Ada tidak? Tunggu dulu. Ada tidak tuntun di bawah mau naik? Silakan saudara naik. Iya. Ini. Bertubi-tubi pertanyaannya. Izin Al-Mukarram itu yang mulia Bang. Saya panggil Abang ini yang mulia. Pak Malikil, berarti Yesus itu utusan utusan Tuhan kan? Jadi utusan di dalam Alkitab. Tritunggal. Gini kawan-kawan. Saya bisa bicara bentar. Aduh, Dalton pula. Pusing saya kalau hadapi Dalton. Begini, Bang Malikil, aku ada pertanyaan ini. Kristen. Tunggu dulu, Pak Sultan. Dalton dari mana, saudara? Dia tungtung. Tapi akutnya itu sudah stadium akhir bro. Pusing saya. Enggak, dia katakan begini, kamu yang stadium akhir, kamu katakan begini, ya, bahwa paradoks itu antara gembala dengan anak domba. Nah, jadi pertanyaan saya begini, pernahkah Yesus sebagai gembala mengutus ya anak domba yang adalah dirinya? Aduh. Jadi gini, itu pertanyaan yang dikronologikan. Sebentar. Kamu harus bandingkan dengan Bapa mengutus anaknya. Iya. Oke. Yesus adalah gembala mengutus dirinya menjadi anak domba. Iya, ketika dia sebagai seorang yang menggantikan kita. Aduh. Tunggu dulu, gantian. Biarkan dulu dia Gantian jelaskan. dulu. Ya, silakan. Oke, jadi gini. Kalau dia mau ayatnya nggak apa-apa. Tapi Dalton percaya kan Yesus itu gembala sekaligus anak domba. Nah itu yang tidak pernah diajarkan oleh Tritunggal karena aduh santailah. Ini yang saya bikin pusing karena dia nggak bisa teratur bro. Gini, dengarkan dulu. Saya kasih waktu 2 menit. Nih. Nanti Anda sanggah. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Jadi di satu sisi dia adalah anak domba, di satu sisi dia adalah gembala. Ini paradoks. Paradoks itu bukan kontradiksi ya. Artinya Kristus itu bisa bertindak sebagai anak domba, Kristus bisa bertindak sebagai gembala. Kristus bisa bertindak sebagai bapa, Kristus bisa bertindak sebagai anak. Itu loh. Ibaratnya saya bisa bertindak sebagai ayah, dan saya juga bisa bertindak sebagai anak. Oke, saya juga disebut bapak, saya juga bisa disebut anak. Nah nanti kan kalau Tritungnya dibawa analogi itu langsung dikejar. Kamu kan punya bapak dan ibu. Lalu bapak dan ibunya Yesus siapa? Begitu jadinya. Ini masalah penyebutan ya. Jadi masalah penyebutan itu bapak dan anak kepada manusia pun bisa. Nah kepada Yesus seperti apa penjelasannya? Nah kepada Yesus itu sebelum inkarne dia itu bapak itu. Ya. Dia adalah Elohim itu. Dia adalah Adonai itu namanya Yod-Heh-Vav-He. Nah ketika Yod-Heh-Vav-He, saya kasih contoh ya. Ketika Yod-Heh-Vav-He datang menyembuhkan, namanya Yod-Heh-Vav-He Rafa. Ketika Yod-Heh-Vav-He datang mengembalakan Israel, namanya Yod-Heh-Vav-He Roy. Ketika Yod-Heh-Vav-He datang menyelamatkan Israel, menebus Israel, menjadi juru selamat Israel dari Mesir, namanya Yod-Heh-Vav-He Mosia.
Ketika Yod-Heh-Vav ya melihat dan menyediakan kurban pengganti bagi Abraham, namanya Yod-Heh-Vav Jireh. Ketika dia datang menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa, namanya Yod-Heh-Vav Yasa atau Yehosua atau Yesus. Apa yang salah? Kekristenan kagak mengerti karena nggak belajar, karena dituntun, diajari oleh cara berpikir pagan, makanya menjadi sesat, menjadi Tritunggal, menjadi antikristus. Paradigma untuk melihat Alkitab itu tidak boleh pakai paradigma Yunani dan Roma, nggak boleh, nggak nyambung, karena Tuhan tidak pernah berperkara kepada Roma dan Yunani. Tuhan berperkara kepada Israel, jadi petunjuknya ada di sana. Jadi latar belakang paradigma untuk melihat Alkitab adalah budaya Israel, bukan budaya pagan Roma Yunani. Itu yang tidak dipahami dan tidak diketahui oleh Tritunggal. Silakan. Oke, Dalton, silakan bicara Dalton. Ya, terima kasih. Silakan. Mantap ya. Yang pertama saya sangkali dulu tentang pernyataan saudara saya Malikil ini menyatakan bahwa tentang Yesus sebagai gembala dan tentang Yesus sebagai anak domba. Nah, oleh karena itu kita bandingkan tentang Bapa mengutus anaknya. Nah, itu ada ya, tertulis bahwa Bapa mengutus anaknya. Nah, sekarang Yesus sebagai gembala mengutus dia sebagai anak domba Allah. Ini tidak ada secara eksplisit dinyatakan oleh Alkitab. Nah, bagaimana dia merujuk perkara itu menjadi paradoks? Karena pernyataan yang dinyatakan saudara saya Malikil ini adalah pernyataan dari pemikirannya, tidak berdasar, ya, tidak punya suatu dasar yang akurat menurut Alkitab, hanya dari pada pemikirannya. Yang kedua, dia menyatakan tadi bahwa bapak-bapak gereja itu ya membuat suatu perkara, yaitu menyangkal bapa dan menyangkal anak. Nah, oke. Dan dia katakan itu merujuk kepada antikristus. Nah, sedangkan teman-teman kita dari Muslim percaya bahwa Isa Al-Masih itu atau Yesus itu adalah Kristus, namun juga menyangkal bahwa Yesus itu adalah Bapa. Nah, kalau kita masuk ke ranah hal yang dia katakan tadi bahwa bapak-bapak gereja itu adalah antikristus, maka konteksnya itu tidak tepat, karena banyak juga yang tidak menyatakan Kristus itu adalah Bapa. Nah, ini dia. Jadi oleh karena itu saya sih melihat bahwa Malikil ini tidak berdasarkan logika kepada firman yang tertulis atau berdasarkan firman yang tertulis, namun dari segala pemikirannya tentang imannya kepada JO atau oneness, ya. Oleh karena itu dia tidak akan bisa memahami perkara apa yang telah ya dilakukan oleh Roh Kudus. Nah, oke Malikil, kamu sanggah dulu tentang perkara di manakah secara eksplisit Yesus sebagai gembala dan Yesus sebagai anak domba Allah, maka gembala itu mengutus anak domba Allah itu. Di manakah ayatnya? Silakan. Tadi sudah dibuktikan bahwa Yesus anak domba, banyak sekali ayatnya, ya. Lihat anak domba. Yesus itu disebut anak domba. Yesus gembala di sini. Ya. Banyak-banyaklah baca Alkitab supaya tahu dan mengerti. Yohanes 10, akulah gembala yang baik. Mana ya? Akulah gembala yang baik. Tahu ya? Akulah gembala yang baik. Ini Yesus di satu sisi adalah gembala, di satu sisi anak domba. Tapi kan masalahnya Dalton minta kata-kata
Yesus berkata, aku gembala mengutus anak domba. Nah, jadi ini kan butuh racikan khusus untuk orang-orang seperti ini yang mau mendramatisir suatu pengakuan, suatu kenyataan bahwa Yesus itu adalah gembala dan anak domba. Jadi saya merasa sih argumentasi dari Dalton sudah mentok. Jadi dia untuk bisa membenarkan, melegitimasi argumentasi dengan membuat suatu narasi mana Yesus berkata, akulah gembala mengutus anak domba. Padahal di satu sisi Yesus itu adalah gembala, di satu sisi juga anak domba, gitu loh. Pak, definisi dari gembala Sebentar, sama bro. domba itu apa, Pak? Definisi. Oke, sebentar, nanti. Jangan dulu turun campur, Pak. Jangan biarkan. Ya, lalu tentang antikristus, Bapak gereja itu antikristus? Iya. Siapa bilang Bapak gereja bukan antikristus? Bapak gereja itu antikristus yang mengatakan di dalam kredo gini. Jadi banyak orang Tritunggal yang tidak tahu apa itu kredo Nikea, ya. Tritunggal itu asalnya dari mana? Tritunggal itu asalnya, bentar ya, homoousius. Tritunggal itu asalnya dari apa? Dari Plato, ya, dari Plato. Ya, yang diadopsi oleh Santo. Namanya Santo itu Valentinus, bisa dicek. Santo Valentinus di abad kedua, ini sejarah singkatnya ya. Lalu dari Santo Valentinus diadopsi oleh Basilides dan si Tertullianus di abad kedua pula. Dan di abad kedua pula kekristenan lewat Konsili Antioquia langsung merespon. Mana ya? Konsili Antioquia nih. Nah, bahkan pada Konsili Antioquia tahun 268, istilah homoousios yang dipakai oleh Tritunggal dinyatakan sebagai sesat. Itu Konsili Antioquia. Nah, homoousios gini, Tritunggal itu rumusannya begini. Di tahun 325 itu baru ada dua Tuhan. Tuhan Bapa dan Tuhan Anak. Tuhan Bapa dan Tuhan Anak. Tuhan Roh Kudus itu nanti ada di abad ketiga, Konsili Kalsedon. Ya, itu kalau mau belajar tentang sejarah Tritunggal, itu bukan Tuhan yang satu. Tuhan yang itu homos itu sama itu diksinya sama, itu ada yang berbeda-beda tapi sama. Jadi sama, setara. Jadi ada dua di sini, Tuhan Bapa dan Tuhan Anak itu sama, setara. Satu hakikat, satu kelembagaan, satu jabatan, sama-sama Allah, sama-sama Tuhan. Itu loh, Tuhan Bapa dan Tuhan Anak. Ini tidak pernah ada tertulis dalam Alkitab. Makanya saya bilang Tritunggal itu lewat Bapak gereja itu adalah antikristus, penyesat yang nyata yang ada di dalam gereja. Nah, ayatnya sini, dia itu adalah antikristus, ya, yaitu dia yang menyangkal Bapa dan Anak. Jadi orang yang menyangkal Bapa dan Anak disebut antikristus. Secara definisi, antikristus adalah orang yang menyangkal Kristus, orang yang menentang Kristus, orang yang melawan Kristus. Secara definisi, antikristus adalah orang yang menyangkal Kristus, orang yang menentang Kristus, orang yang melawan Kristus. Nah, di sini menyangkal Bapa, melawan Bapa, menentang Bapa disebut antikristus. Siapa antikristus? Tritunggal. Pernah Tritunggal mengikrarkan imannya, percaya Bapa itu adalah Kristus? Gak pernah. Tritunggal itu tidak pernah percaya Bapa itu adalah Kristus, nggak pernah. Makanya Tritunggal itu antikristus. Nah, kita coba lihat di dalam originalnya ya. Nih, di dalam originalnya itu kata baik dan maupun itu kagak ada, ya. Kata baik dan maupun itu kagak ada. Nih originalnya nih, ya. Jadi ho arnomenos menyangkal Bapa, ton patera, menyangkal Bapa, tidak ada kata baik. Jadi langsung menyangkal Bapa, arnomenos ton patera kai, dan menyangkal Anak, ton huion. Itu. Jadi tidak ada kata baik maupun dan kata maupun, nggak ada. Yang ada itu ho arnomenos ton patera kai ton huyo, artinya menyangkal Bapa dan Anak. Orang yang menyangkal Bapa dan Anak disebut antikristos.
Antikristos secara definisi adalah orang yang menyangkal Kristus. Itu definisi antikristus. Nah, tungtung menyangkal Bapa itu bukan Kristus. Mereka adalah antikristus. Antikristus itu tidak pernah pergi ke surga. Antikristus ke neraka. Bertobatlah. Jangan. Ya silakan. Sudah Pak Kon Laskar atau berbicara dengan data ya. Silakan Bapak. jangan diam dulu kau Bapak. Biarkan mereka. Silakan. Bentar dulu ya. Oke ya. Saya begini, saudara saya Malikil. Perkaranya kan kita membuat suatu bandingan, ya. Bandingan Bapa mengutus anaknya itu tertulis secara eksplisit bahwa aku mengutus anakku, kan begitu kan? Maka tadi saya minta untuk perbandingan itu, di manakah ayat secara tertulis bahwa Yesus yang adalah gembala mengutus dirinya, dalam konteks mengutus dia sebagai anak domba. Nah, kasih dulu bandingannya. Seperti Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, seharusnya kalau itu merujuk kepada paradoks Bapa mengutus anak, maka harusnya ya secara eksplisit juga Yesus sebagai gembala ini mengutus dirinya dalam konteks sebagai anak domba, dan seharusnya menyatakan ya inilah anak domba Allah. Nah, ini harusnya ada begitu secara eksplisit ya untuk bandingan yang paradoks. Oke. Itu harusnya kamu berikan. Yang kedua, kamu menentang bapak-bapak gereja ya. Kamu katakan adalah antikristus. Oke. Kamu katakan begitu, tetapi kalau kita melihat sejarah ya, bapak-bapak gereja itu mengkanonkan Alkitab ya. Jadi mereka mengumpulkan salinan-salinan ya dari Injil Matius, Markus, Lukas, dan surat-surat Rasul Paulus dan surat-surat Rasul yang lain. Nah, itu dikumpulkan dan dikanonkan. Jadi pertanyaan adalah, benarkah ya Alkitab orang Kristen dikanonkan oleh antikristus? Ini mengerikan sebenarnya framing kamu. Sangat najis itu bibir kamu. Nah, yang kedua ya, kamu menyatakan tadi ayat tadi itu bahwa menyangkal Bapa, kamu merujuk maupun itu jadi dan anak adalah antikristus. Nah, kalau kita berpikir secara logika ya, kata dan itu menghubung ya, kata penghubung ya, antara A dan B itu kata dan untuk menghubungkan. Artinya A dan B itu suatu fakta, keberadaan yang nyata, bukan bisa dirujuk kepada ya sebutan yang tidak ada ya. Dan juga hal penyangkalan ya, merujuk juga kepada yang ada, berpribadi, beroknum ya. Kalau Bapa dan anak hanya sekedar sebutan, bukan oknum, maka secara logikanya saudaraku Malikil itu tidak bisa merujuk kepada penyangkalan. Kalau hanya sekedar Bapa dan anak itu sebutan, bukan pribadi. Karena itu antum tidak bisa menyatakan ya bahwa siapa menyangkal Bapa dan anak adalah antikristus, merujuk itu kepada sebutan, bukan kepada oknum-oknum. Dan saya sudah jelaskan tadi, kata dan itu menghubungkan ya, menghubungkan A dan B. Artinya sesuatu fakta, A itu ada, B itu ada, bukan sekedar sebutan. Nah, di sini kamu jangan buat suatu framing ini dan itu ya. Tetapi silakan
bernarasi, berdiskusi dengan baik. Terima kasih, silakan host. Mungkin host itu yang mengerti yang dibahas. Ya, ini nih Bang Laskar Kristus. Oh, iya. Silakan Bang Laskar Kristus. Selamat pagi, Bang Sebenarnya Laskar. saya butuh terlebih memperkuat argumennya gitu. Bang Laskar. Oke, saya jelaskan dulu tentang apa kata dan. Kata dan itu kopulatif ya. Nih, kata dan itu kopulatif ya. Bisa besarkan host ya. Dan itu kopulatif, kata penghubung. Itu bisa bermakna dua oknum jika yang dihubungkan itu nama dengan nama. Contoh, Markus dan Yohanes. Nah, itu pasti dua. Tetapi kalau yang dihubungkan adalah generik dan generik, itu tidak berarti dua. Kopulatif. Saya kasih contoh di ayat ini nih. Nih. Yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita. Apakah Tuhan itu bukan Yesus dan juru selamat itu bukan Yesus? Karena ada kata dan? Tidak. Jadi Dalton dicatat atau direkam. Dan itu adalah kopulatif. Kopulatif itu kata penghubung. Ya, di dalam aturan bahasa gramatikal, kata dan itu bisa berarti dua oknum jika yang dihubungkan itu proper name dan proper name. Nah, itu berarti dua oknum. Tetapi kalau yang dihubungkan adalah generic name dan generic name, itu tidak berarti dua oknum. Itu loh, itu aturan bahasa. Jadi di sini yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita. Tuh, siapa? Lah, Tuhan itu siapa? Juru selamat itu siapa? Nah, makanya dengan argumentasi dari kata dan kamu membedakan, maka Tuhan itu lain, juru selamat itu lain. Nah, di situ nanti kamu kagak akan ngerti. Jadi belajar ke dasar-dasarnya. Saya menilai Dalton begini ya, punya niat untuk belajar lagi. Ya, sekalipun argumentasi yang dipaparkan panjang lebar itu tidak nyambung, ya, tapi saya melihat Dalton punya niat untuk belajar. Jadi kata dan di sini ho arnomenos ton patera. Ton patera kai ton huio. Ya, menyangkal bapa dan anak. Nah, orang yang menyangkal bapa dan anak sebagai Kristus, mereka itu adalah antikristus. Jadi bapa dan anak ini adalah Kristus. Konsekuensi penyangkalan terhadap bapa dan anak ini sebagai Kristus adalah antikristus. Itu logik bahasanya. Saya harap Tritunggal itu mengerti. Buka wawasan, jangan kalian ditakut-takuti oleh Bapak Gereja. Jangan kalian takut, oh nanti saya dianatema Bapak Gereja. Semua Bapak Gereja sudah almarhum. Kenapa kalian takut kepada mayat-mayat itu, almarhum itu? Ya, jangan takut kepada Bapak Gereja. Berubahlah sekarang, merdekalah di hadapan Kristus. Jangan mau dikiring oleh aturan-aturan Bapak Gereja yang tidak tahu apa-apa tentang Alkitab. Jadi begini, Dalton. Bapak Gereja itu mengkanon, kanon itu apa sih? Kanon itu artinya misar pengukur. Bapak Gereja kalau mengkanon, mereka tahu apa? Jadi standar seorang mengkanon itu setidaknya dia tahu tentang letak geografis Israel, dia tahu budaya Israel, dia tahu adat istiadat Israel. Itu hal-hal penting untuk seseorang bisa dikategorikan punya kewenangan mengkanon. Jadi orang mengkanon Alkitab itu bukan sembarangan, karena Alkitab itu berbicara letak geografis. Nah, ketika berbicara letak geografis, kalau Bapak Gereja itu buta tentang letak geografis Israel gimana? Nyamuk kan? Jadi dari logika seperti itu kita bisa menyimpulkan Bapak Gereja itu hanya pinjam tangan. Kenapa pinjam tangan? Karena Alkitab itu sudah ditulis oleh para murid. Matius, Lukas, Markus, Yohanes, Paulus yang menulis. Itu bukan usaha Bapak Gereja. Bapak Gereja itu hanya pinjam tangan. Ibaratnya seperti Yudas ya, yang dipakai oleh iblis, seolah-olah mau pinjam tangan. Seolah-olah penyaliban adalah usaha si Yudas, usaha iblis. Begitu yang terjadi kepada Bapak Gereja. Bapak Gereja itu sama seperti Yudas dan iblis itu. Seolah-olah Alkitab ini usaha Bapak Gereja. Salah.
Bapak gereja nggak punya usaha di dalam pengkanonan Alkitab karena sudah ada. Nah, kalau kamu mau bawa kepada dikanon oleh Bapak gereja, orang di abad kedua itu baca apa? Sedangkan Alkitab itu sudah dituliskan oleh para rasul dan ya dituliskan ulang oleh para jemaat. Baca tuh di dalam Alkitab, semua jemaat ditujukan kepada jemaat semua. Jadi jemaat yang menuliskan kembali, Bapak gereja ini hanya pinjam tangan kayak Yudas dan iblis itu. Yang ikut nimbrung, boncengan, seolah-olah adalah usaha mereka, usaha Bapak gereja. Penyaliban juga seolah-olah usaha iblis dan Yudas, padahal tidak demikian. Jadi demikianlah pola tentang penyangkalan, pola tentang pengkhianatan Yudas dan iblis itu terjadi juga dalam gereja yang ya diambil, diadaptasi oleh Bapak gereja. Bapak gereja tidak tahu apa-apa. Coba sebut satu saja, Bapak gereja yang mana yang tahu tentang budaya Israel? Bapak gereja yang tahu mana yang mengerti adat istiadat Israel? Bapak gereja mana yang tahu letak geografis Israel? Karena Alkitab berbicara letak geografis. Contoh, saya kasih contoh, Injil Barnabas. Injil Barnabas itu kenapa ditolak? Karena banyak hal, contoh tentang budaya tidak sinkron, letak geografis tidak sinkron. Berbicara berbicara Bethlehem, Bethlehem itu di tepi lautan, di tepi laut katanya. Padahal Bethlehem jauh dari laut. Nah itu konsekuensi kalau orang yang tidak mengerti letak geografis. Nah, Bapak gereja punya apa? Punya pengetahuan apa? Tahu apa mereka tentang letak geografis? Sedangkan Alkitab berbicara letak geografis. Mereka punya pengetahuan apa? Budaya Israel apa pengetahuan mereka? Kagak ada. Nggak lupa bagaimana kekristenan bisa mengimani bahwa Alkitab di kanon Bapak gereja, karena itu cuci otak, program brainwash, cuci otak. Sampai detik ini masih ada cuci otak itu. Jadi sudah tanggalkan hal-hal demikian karena Bapak gereja nggak punya usaha apa-apa. Tuhanlah yang berperkara. Jangan Anda berkata bahwa Tuhan tidak mampu menjaga perkataannya. Jangan. Jadi kalau tidak ada Bapak gereja kita nggak punya Alkitab, itu kebodohan. Tuhan itu sedang mendengar. Jangan salah. Jangan mengkultuskan Bapak gereja, itu penyesatan. Ya, saya harap ada tungtung yang nyambung dalam berdiskusi ya. Ini Pak Kris, Dalton, silakan, Palaskar Dalton. Kristus. Tanggapi Dalton. Dalton apa Pak Kris? Palaskar ini, Pak Izin Palaskar. host, izin host sedikit. Silakan. Kayaknya ini tidak berimbang. Kayaknya tidak berimbang ini host, karena Bang Malikil ini kan dia nampakkan data. Artinya Dalton ini seharusnya membantah bahwa tungtung itu sesat gitu loh. Jadi ada data yang ditampilkan, jadi biar balance gitu. Enggak, kali ini aja saya pegang HP, jadi saya nggak bisa menunjukkan ini data, karena saya kalau nanti mencarinya nanti jadi rungkat punya saya. Nggak apa-apa, Saya nggak apa. Jadi ini disebutin aja ayatnya gitu, pasal berapa, nomor berapa, nanti dibantu sama si Herti gitu. Oke, lanjut. Lanjut. Oke ya. Jadi sebenarnya tadi yang saya bawa juga itu data juga begitu ya. Jadi begini Malikil, kamu tadi kan merujuk kepada Tuhan dan Juru Selamat kan begitu kan? Itu kata dan penghubung. Tapi kan kita melihat tadi Bapa dan Anak ini ya dirujuk kepada penyangkalan. Nah, bisakah secara logika ya perkara penyangkalan itu bukan kepada pribadi? Nah, kenapa dikatakan dan atau kita katakan tadi juga maupun? Nah, kenapa hal penghubung itu ya dirujuk kepada hal penyangkalan? Nah, penyangkalan ini kalau kita katakan sekedar sebutan ya tidak bisa. Jadi ayat yang kamu berikan tadi itu ya bukan perkara tentang penyangkalan. Nah, kita tahu ya secara logika penyangkalan itu pasti tertuju kepada pribadi itu. Ya. Kalau penyangkalan itu bukan kepada pribadi, hanya sekedar sebutan, maka itu bukan bisa disebut kepada penyangkalan. Nah, oleh karena itu Anda itu bernarasinya harus baik ya. Yang kedua,
tentang tadi kamu katakan bapak-bapak gereja mengkanonkan, apalah itu mengkanonkan begitu ya. Jadi kalau kita masuk ke ranah bapak-bapak gereja itu adalah antikristus, maka sangat lucu sekali ya. Alkitab itu dikanonkan oleh antikristus, tidak logika. Ya. Kalau pengkanonan adalah antikristus, maka Alkitab itu bisa diubah-ubah oleh antikristus itu. Karena mereka memiliki kekuatan perkara untuk mengubah ayat-ayat yang sudah ada atau menambahi ayat-ayat yang sudah ada. Jadi tidak logika seorang antikristus ya mematoki yang mana yang benar. Ya. Itu kanon itu pematokan atau mengukur ya, yang mana yang benar, yang mana bisa dimasukkan, ya, mana Injil palsu dibuang, Injil yang asli itu dimasukkan, dikanonkan, begitu. Jadi kalau kamu katakan bahwa bapak-bapak gereja itu adalah antikristus, setan itu kan yang kamu katakan itu adalah berlawanan dengan Kristus, tentu berlawanan dengan hal-hal Alkitab itu sendiri. Tidak mungkin seorang atau antikristus itu mengkanonkan Alkitab. Logikanya di mana? Begitu. Kamu ambil kepada Yudas. Sementara Yudas itu tidak percaya kepada Kristus. Ya, oleh karena itu dia ya bunuh diri. Tidak percaya, dia pada dasarnya juga dia memang iblis. Kan Yesus berkata bahwa salah satu di antara kamu itu adalah iblis, yaitu Yudas itu, begitu. Jadi jangan kamu sangkut pautkan perkara bapak gereja yang kamu katakan itu. Kita tidak meninggikan bapak gereja, ya. Kita maksud kita, Tuhan membuat segala itu supaya kita belajar dari sejarah yang sudah ada. Pertama kita belajar kepada Yesus Kristus. Yang kedua kita belajar kepada siapa? Para rasul. Yang ketiga kita belajar kepada bapak gereja. Kita tidak meninggikan bapak gereja. Tetapi perkara ya firman Tuhan berkata, taatilah pemimpinmu, tunduklah kepada mereka. Begitu Malikil, bukan soal kita membesar-besarkan bapak-bapak gereja, bukan. Tetapi kita memang harus menghormati, mentaati mereka. Jangan kalah dengan teman-teman kita dari Muslim. Mereka juga menghormati nabinya, menghormati pengikut nabi-nabinya, begitu. Mereka tidak pernah mengatakan murid-murid nabinya itu ya antikristus, melawan Allah, nggak ada begitu. Tapi kamu ini aneh sendiri, begitu. Makanya begini Malikil, taatilah pemimpin-pemimpinmu, begitu ya. Itu sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau kamu tidak mentaati pemimpinmu, bagaimana bisa kamu disebut taat kepada Tuhan, sedangkan yang kamu lihat tidak taat kamu, begitu. Kira-kira begitu. Dan saya mendengar nanti teman-teman saya dari Tritunggal bisa nanti menyangga tentang Malikil ini. Kasihan Malikil ini yang tersesat ya. Terima kasih host ya, saya mendengar saja ya. Oke. Jadi memang Dalton tidak pernah baca Alkitab ya, kasihan. Taati pemimpinmu. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan begitu. Pemimpin dalam hal konteks bangsa, kenegaraan, bangsa, gitu. Tapi dalam konteks keagamaan itu tidak ada. Nih, janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu, hanya only pemimpinmu, yaitu Dalton. Tuh, itu. Jadi banyak-banyaklah baca Alkitab, ya. Banyak-banyaklah baca Alkitab. Di dalam hal keagamaan tidak boleh ada pemimpin. Karena hanya ada satu, hanya satu pemimpinmu, yaitu Dalton. Dalton ini, nanti saya ubah jadi Dalton di sini. Ya.
Jadi Dalton berkata kita tidak mengkultuskan Bapak Gereja. Yuk, kalau you tidak mengkultuskan Bapak Gereja, ngapain you percaya tungtung? Memang siapa yang ngajarin tungtung? Itu Bapak Gereja. Jadi Dalton, gini, pakai logik kalau mau bicara, ya. Saya kasihan aja dari tadi kagak nyambung. Jadi sebelum Bapak Gereja ada, ya, sebelum Bapak Gereja ada, Alkitab itu sudah ada, Dalton. Lalu Bapak Gereja apa usahanya? Mengkanon itu apa sih? Saya merasa kamu nggak ngerti apa itu kanon. Kanon itu adalah misar pengukur, itu artinya kanon. Nah, Bapak Gereja punya apa sehingga mereka bisa mengkanonkan? Memang sembarangan orang yang mengkanon. Orang yang mengkanon itu harus tahu latar belakang kultur budaya Israel. Itu harus tahu, itu wajib. Harus tahu letak geografis Israel, itu harus tahu, itu wajib buat orang yang mengkanon. Nah, Bapak Gereja ini orang apa? Orang Yunani, orang pagan, orang Roma. Mereka punya pengetahuan kultur budaya Israel kagak? Kagak. Berbahasa Ibrani aja kagak tahu. Dan dari mana kamu bisa punya halusinasi beriman Bapak Gereja yang mengkanon? Itu pembodohan publik namanya. Jadi pahami dulu apa itu yang dibahas. Mengkanon itu standarnya apa? Seseorang disebut layak mengkanon, tolok ukurnya apa? Dia punya apa sehingga dia layak disebut seorang yang mengkanon. Mengkanon itu bukan menulis ya. Itu mengkanon itu mistar pengukur artinya. Artinya apa yang sudah ada dipilah-pilah. Ini benar karena sesuai kultur budaya. Ini sesuai letak geografis. Itu namanya mengkanon. Nah, Bapak Gereja kalau you katakan mengkanon, mereka punya apa? Mereka berbahasa Ibrani aja kagak tahu. Kamu sebut saja satu saja Bapak Gereja yang tahu bahasa Ibrani. Semuanya buta. Bahasa Ibrani aja kagak tahu, apalagi kultur budaya Israel kagak tahu. Apalagi letak geografis. Jangan-jangan Bapak Gereja kalau mengkanon bisa-bisa Injil Barnabas dijadikan Injil yang benar. Sekalipun berbicara letak geografis kagak nyambung. Karena apa? Karena efek tidak tahu letak geografis. Begitu. Jadi Dalton yang nyambung lah, yang logik itu kalau bernarasi. Lalu tentang Bapak di sini kan dikatakan Mesias. Ya, saya baca lagi ya. Nih. Jadi di dalam Yunani itu sebuah kata itu mengidentifikasi. Contoh kalau dia akhiran S, Yesus. Nah, ini namanya nominatif subjek. Ya, kalau akhiran S kan di Yunani tertulis Yesus, Yesou, Yesoun. Nah, kalau akhiran N ini patera ton. Nah, ini akhiran N, ton patera. Akhiran N ini adalah akusatif. Kai ton huion. Ini adalah akusatif. Nah, di dalam aturan gramatikal bahasa, ya saya harap Daton mengerti ini ya. Akusatif itu adalah objek langsung dari subjek, nominatif. Itu kamu klik di Google. Apakah akusatif itu adalah objek langsung dari nominatif, subjek? Google akan merespon, iya Pak Dalton. Begitu. Jadi patera dan huion ini adalah akusatif. Objek, akusatif itu objeknya. Kalau Daton mau belajar, buka Bible Hub. Kayak begini, cari interlinear 1 Yohanes 2:22. Nis estin ho theutes eime ho arnomenos hoti Yesus. Nah, Yesus itu noun nominatif, maskulin singular. Oke, ini NNMS itu artinya noun nominatif. Nominatif itu kalau di kita itu subjek, SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi kalau Dalton mengerti sampai ke situ baguslah. Nah, jadi Yesus kenapa nominatif? Karena akhiran S. Kalau akhiran N itu akusatif. Ya, Yesus ou estin ho Kristos. Kristos pun disebut nominatif, subjek. Laskar Kristus coba dinaikin bro, katanya pelawak. Saya merasa dia punya ilmu. Nah, autos estin ho antikristos ho arnomenos. Arnomenos ton patera. Jadi ton patera kai ton huion. Patera apa? Akusatif. Nih, patera akusatif. Ya kasih lihat nih. Nih, noun akusatif maskulin singular. Anak juga apa? Anak juga noun akusatif maskulin singular.
Jadi akusatif itu adalah objek langsung dari subjek. Subjeknya siapa tadi, Dalton? Yesus adalah Kristus. Itu subjeknya. Jadi patera ini dan huion ini adalah bentuk objek. Objek gelar bagi Yesus itu Bapa dan Anak. Itu Dalton. Ya, saya harap Dalton ngerti. Tapi kalau nggak ngerti jangan dipaksakan, nanti asal bunyi. Jadi objek akusatif itu adalah objek langsung dari nominatif, objek langsung dari subjek. Jadi Bapa dan Anak ini adalah gelar bagi Kristus Yesus. Jadi jika orang yang menyangkal Bapa sebagai Kristus, maka dia antikristus. Jadi Tritunggal menyangkal enggak? Bapa itu Kristus, menyangkal. Bapak gereja menyangkal Kristus itu bukan Bapa. Makanya Bapak gereja itu kumpulan antikristus yang mendegradasi Tuhan, yang ingin mendegradasi Tuhan, tapi nggak punya kekuatan, nggak punya kemampuan. Hasratnya lebih besar dari kemampuannya. Nggak mampu melawan Tuhan. Begitu Dalton. Yang nyambung bicaranya Dalton, silakan. Her, ya kau Her, gimana Her? Kadang lawan Her. Diibut juga Her itu Her, si Dalton Her. Beliau memang begitu modalnya bro, yang penting bunyi. Sekalipun nggak nyambung. Biar saya bisa tunjukkan data nanti ya, supaya enak diskusinya. Karena kan saya pakai HP nih, laginya saya di luar ya. Pak Hos, itu Laskar Kristus coba dinaikin. Turun lagi ketakutan. Tadi kan udah naik, nggak mau bicara, alasan di jalan bisa megang HP gitu, sakti kan. Bisa ketik-ketik, tapi nggak disuruh ngomong kagak bisa, kan aneh. Kenapa kawan-kawan saya mengajar Tritunggal ya? Masih mending kawan-kawan Muslim jujur dalam imannya. Mereka jujur. Tritunggal ini abu-abu, nggak jujur, nggak bohong. Jadi mereka itu dilema. Tritunggal ini adalah pasukan-pasukan dilema. Jadi kalau dikejar di satu jadi tiga, dikejar di tiga jadi satu, pusing kitanya. Jadi munafik. Jadi saya mau hajar munafikan Tritunggal dulu. Gitu bilang katanya satu Tuhan aja, tiga. Kira bilang tiga, satu kan? Satu. Bingung Iya, juga. capek kitanya kejar bro. Pelin-pelan ya. Iya, bukan pelin-pelan. Itu pelin-pelan masih halus. Udah poin aja munafik gitu. Kita kan halus-halus dulu lah. Nah, kalau yang halus-halus begitu nanti mereka pikir itu sesuatu yang ini. Jadi itu udah poin aja munafik gitu. Biar mereka mengkoreksi diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanyakan atau gimana dari Muslim Kristen kan? Alhamdulillah Pak, saya Islam. Penyembah Tuhan yang Esa, bukan tiga tapi satu tapi tiga. Sebentar Pak, sebentar. Izin Bang Host, tadi ada apa yang bawah ini? Silakan. Tapi memang begini Bang Host, kalau saya lihat dialog ini memang Bang Malik ini lebih objektif gitu loh. Kalau saya melihat pemaparan beliau dibanding dengan Pak Delton ini yang cuman bisa bernarasi tanpa mengeluarkan data ya. Kalau saya melihat dialog ini, dan memang sih kalau saya pandang penjelasan yang diberikan Bang Malikir lebih relevan untuk mengenai konsep ketuhanan di Kristenan. Gitu. Tadi ada host, izin ada yang mau naik tadi itu siapa? Aduh, ambil naik. Slim, saya mau naikkan dulu Tuntung. Waduh, dinaikin. Bang Pede ini dari mana Pak Pede? Selamat siang. Ya, Assalamualaikum Bang. Muslim Bang. Oke. Waalaikumsalam. Teman-teman dari Tritunggal ya, silakan naik. Tadi ini ada kirain Pak Maliki. Ini Kristen, cuma biarkan dulu mereka. Siap. Sepertinya kalau di sana
Ini apa ya? Kalau Maliki ke tempat Tuntung tidak adil. Lebih baik di situ. Ya Bang Nalbo ya, kalau di sini kan kita netral, nggak tidak memilih siapapun gitu. Kita sebagai perantara aja lah. Yang bilang mau. Aku turun bang. Kalau ada yang mau naik. Assalamualaikum bang. Saya turun dulu bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman Tuntung, ditanggapi pernyataan Bang Al-Mukarram, Bang Malikil, Amalak, fix Tritunggal itu ajaran paganisme. Orang tua naik juga. Tetapi sepertinya Bang Dalton ini mulai terguncang. Kayaknya sudah mulai terguncang dia Bang Malikil. Panggil Ustadz Alwan biar disadatin. Enggak mau masuk ini katanya. Yes only. Tapi Her yang lu mati 28 Her itu kan baptisan sama Bapak Putra dan Roh Kudus itu gimana Her? Oh itu bunuh diri kalau Tung mengutip itu. Nah, bunuh diri. Jadi begini, baptislah dalam nama Onoma, Bapa dan Anak